Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bernadette Dewi Krisan Marliwatin. Saya biasa dipanggil Krisan. Saya dari kelas 11C SMA Santo Franciscus Xavierus Ruteng. Di video kali ini, saya akan menganalisis mengenai hubungan antara materi Martyria dengan film The Mission yang dirilis pada tahun 1986. Dalam ajaran Kristiani, martiria bukan sekedar tindakan nekat mencari kematian, melainkan sebuah kesaksian hidup yang konsisten terhadap nilai-nilai Injil. Film ini menyajikan spektrum martiria yang sangat luas, mulai dari kesaksian melalui seni, pertobatan, hingga pengorbanan nyawa demi keadilan sosial bagi suku Guarani. Yang pertama itu martiria sebagai transformasi diri. Kasus ini dialami oleh Rodrigo Mendoza. Rodrigo Mendoza memberikan gambaran tentang martiria melalui pertobatan. Kesaksian Mendoza tidak dimulai saat ia mati, melainkan saat ia menyeret beban senjatanya mendaki tebing air terjun sebagai bentuk silih dosa. Kesaksian imannya diuji ketika ia harus memilih antara ketaatan buta kepada otoritas gereja yang politis atau kesetiaan kepada umat yang ia layani. Ia memilih jalan martiria aktif, di mana iman diwujudkan dengan mengangkat senjata demi melindungi hak hidup orang-orang kecil seperti suku Guarani yang terancam perbudakan. Mendoza yang awalnya adalah pemburu budak bertobat dan memilih bergabung dengan Yesuit. Kesaksian imannya ditunjukkan dengan membela kaum tertindas yaitu suku Guarani yang dulunya ia buruh. Berbeda dengan Gabriel, Mendoza ini lebih memilih jalan perlawanan fisik untuk melindungi misi. Dalam konsep martiria yang lebih luas, perjalanan melawan ketidakadilan sosial juga merupakan bagian dari memberikan kesaksian tentang nilai-nilai kerajaan Allah di dunia. Yang kedua itu martiria sebagai kasih tanpa kekerasan itu oleh kasus Pastor Gabriel. Pastor Gabriel ini mewakili bentuk martiria murni yang paling tradisional, yaitu kesaksian melalui kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saat pertama kali Gabriel ini masuk ke wilayah Guarani, ia tidak membawa senjata melainkan membawa oboe atau sebuah alat musik. Ini adalah kesaksian bahwa iman harus menyentuh hati melalui keindahan dan kedamaian, bukan paksaan. Puncak martiria Gabriel adalah saat serangan terjadi. Ia tidak berlari atau melawan, melainkan memimpin prosesi dengan sakramen Maha Kudus. Ia bersaksi bahwa Kristus hadir di tengah penderitaan manusia. Meskipun ia gugur tertembak, kematiannya menjadi benih kesaksian yang mengguncang hati nurani dunia, membuktikan bahwa ada prinsip yang lebih tinggi daripada sekedar kelangsungan hidup fisik. Ini adalah bentuk martiria di mana kehadiran yang tulus dan demi menjadi kesaksian lebih kuat daripada kata-kata atau paksaan. Saat pasukan kolonial menyerang misi, Gabriel menolak mengangkat senjata. Ia memilih melakukan prosesi ekaristi di tengah hujan peluru. Kematiannya adalah bentuk martir murni memberikan kesaksian bahwa kasih dan iman tidak dapat dihancurkan oleh kekerasan fisik. Yang ketiga itu benturan antara martiria dengan kepentingan kekuasaan. Film ini secara tajam membedakan antara gereja sebagai institusi politik dan gereja sebagai saksi iman. Ia mewakili suara kekuasaan yang harus mengorbankan saksi-saksi atau para Jesuit dan Guarani demi stabilitas politik di Eropa. Meskipun institusi berhasil menutup misi secara administratif, kesaksian para martir tersebut tetap membekas. Kardinal menyadari bahwa para imam yang mati itulah yang sebenarnya menangkan pertempuran moral, sementara ia sendiri mati secara spiritual. Yang keempat itu konflik hati nurani dan kesaksian institusional. Film ini memperlihatkan dilema martiria ketika berhadapan dengan kekuasaan politik yang dimana Kardinal Altamirano berada dalam posisi sulit. Ia harus memutuskan apakah akan menutup misi
ini demi menyelamatkan Ordo Yesuit di Eropa. Di akhir film, meskipun misi dihancurkan, para iman terbunuh, kardinal mengakui kekalahannya secara spiritual. Ia hanya menyatakan bahwa meskipun para saksi iman itu telah mati, semangat mereka tetap hidup. Ini adalah inti dari martiria atau kesaksian yang melampaui kematian fisik. Hubungan antara martiria dan film ini terletak pada pernyataan etis. Pertanyaan etis, apakah kelangsungan hidup fisik lebih penting daripada kehilangan jiwa? Film ini menegaskan bahwa menjadi saksi iman adalah sebuah pilihan sadar untuk setia pada kebenaran dan kemanusiaan. Terangnya cahaya dan kegelapan, yaitu penutur film mengutip Yohanes bab 1 ayat 5 yang berisi, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya, yang merupakan rangkuman terbaik dari esensi martiria dalam kisah ini. Film ini juga menegaskan bahwa martiria adalah panggilan untuk menjadi cahaya yang tidak akan pernah bisa dikuasai oleh kegelapan, selama ada orang yang berani bersaksi demi kebenaran dan kasih. Serta melalui film ini juga kita bisa belajar bahwa martiria bukan hanya tentang kematian heroik, tetapi tentang kehidupan yang memberikan kesaksian baik melalui pengumpamaan pelayanan kepada kaum miskin maupun keberanian mempertahankan prinsip moral di hadapan penindas. Baik, itu saja penjelasan singkat saya mengenai hubungan antara materi tentang martiria dengan film The Mission. Terima kasih.